Bismillahirrahmanirrahim. Imra'atu Hatim al-Asam as-Sufi rahimahullah. Istri Hatim al-Asam as-Sufi. Hatim al-Asam orang Sufi, ulama, orang Sufi. Punya istri Sufi juga. Nah, kalau punya guru Hatim al-Asam, gurunya Syakik al-Bulkhi. Syakik al-Bulkhi guru bininya enggak jelek kelakuannya, beda ya. Jadi kalau kita melihat cerita-cerita begini, kapan-kapan kita lihat ada ustaz yang bininya kelakuannya kurang bagus, udah jangan heran, memang begitu dah. Ya, jangankan Ustaz Kiai, bahkan Syekh Syakik al-Bulkhi ulama, orang Sufi, sangat dikenal. Kalau bininya jelek kelakuannya. Kalau Hatim al-Asam muridnya kawan, bininya Sufi, anaknya Sufi semua, luar biasa anak-anaknya. Yang kecil mati juga Sufi. Saking apa? Ya terbiasa. Ya, dikatakan. Imra'atu Hatim al-Asam as-Sufi rahimahullah. Istrinya Hatim al-Asam yang Sufi rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Hukiya Hatim al-Asam azama ala safari. Diceritakan bahwasanya Hatim al-Asam berniat untuk pergi safar. Diceritakan satu hari Hatim al-Asam punya niat berazam mau pergi. Baca ila zaujati, kemudian dia menemui istrinya, wa auladihi, dan anak-anaknya. Jadi mau keluar dari rumah, mau musafir, mau pergi. Akhirnya dia temui anak dan istrinya. Faqala, maka dia berkata lahum, kepada istri dan anak-anaknya. Gitu. Dia tanya, Neng, tolong, Bapak mau begini, Bapak. Kam yakfikum minan nafaqati li ajli an abqiha. Berapa yang mencukupi kamu, berapa jumlah nafkah yang mencukupi kalian, li ajli an abqiha lakum, yang saya harus berikan kepada kalian. Esok saya mau pergi, kira-kira kebutuhanmu, ya anak bininya nih diajak ngomong, kira-kira kebutuhan kalian berapa selama saya pergi nih, besok saya mau tinggal. Kata Hatim al-Asam begitu sama istri anak-anaknya. Apa jawab istrinya? Faqalat zaujatuhu, maka berkata apa, menjawab istrinya Hatim al-Asam, al-muddatul lati ta'lamu ana na'ishu ilaiha hati nafqataha. Pada waktu yang kamu tahu, selama yang kamu tahu, kata istrinya, wahai suamiku Hatim al-Asam, selama yang kamu tahu bahwa saya, kami dan anak-anak ini, ya selama yang kamu tahu saya dan anak-anak ini, kamu berikan berapa nafkah untuk kami semua sekeluarga. Itu bahasa gampangnya, yang kamu tahu saya hidup dan anak-anak, berapa nafkah yang kau berikan kepada kami ya, selama hidup nih. Wa faqala, maka berkata Hatim al-Asam, hadza ghaibun la ya'lamuha illallah. Ya kalau selama hidup saya ngasih nafkah kepada kalian semua, itu ghaib sampai nggak jelas, saya nggak tahu kecuali Allah yang tahu. Kalau itu mah ya selama itu kalian saya berikan nafkah, saya udah lupa, saya nggak tahu. Kalau Allah mah tahu, Allah yang tahu itu, saya nggak tahu dah kalau begitu mah. Ya bahasanya mah, besok gue mau pergi, lu selama gue tinggal berapa kira-kira kebutuhan lu nih, gue tinggal, gue mau pergi. Ya kata bininya, lah selama kita hidup situ ngasihnya berapa, hitung aja. Ya, itu mah agak jelas, itu mah Allah yang tahu lah. Saya mau ngasih, saya kagak tahu, masa saya hitung kan gitu ya. Faqalat, maka berkata istrinya, dak rizqana ala man ya'lamu dzalik.
Ya kalau abang kagak tahu mah udah tinggal sana dah. Ya, tinggalkan rezeki kepada kami, tinggalkan rezeki kepada kami, tinggalkan kepada zat yang mengetahui. Ya kalau emang Allah yang tahu, udah rezekinya tinggalin aja sama dia, jangan ke saya dah. Iya, titipin aja ke dia. Gitu. Dari situ saya tanya, kagak tahu seumur saya hidup ya, saya kagak tahu, Allah yang tahu itu kan. Ya udah kalau gitu lu tinggal lah, titipin sama dia aja yang maha tahu lah. Rezekinya rezeki buat kami nih sekeluarga. Akhirnya apa? Berangkatlah Hatim Al-Asam. Ya, bininya ngomong begitu, orang sufi bininya begitu ngomong. Dia bilang jalan sana dah. Abang kagak tahu ngasih jumlah nafkah buat saya berapa ya, yang tahu Allah, tuh tinggal titipin ke dia aja. Allah aja. Iya, enak kan? Enak sana biasa melarang. Kalau bahasa kita, kalau video kita ngomong, anaknya lagi lo masih di agak goblok gitu. Saya mohon lo pakai nanya. Iya, emang mau pernah ngasih berapa? Lo mau gue hitung mau ngasih. Lalu itu aja berapa kali berapa duit yang gua kasih tiap bulan. Mana ada kan lu ada makan kagak kadang-kadang kagak. Nanya lagu-lagu aja. Aku sih pengen ngasih berapa kantong ya. Iya kagak. Speak dong speak. Akhirnya apa? Kalau masafar ja'atin nisa. Kalau masafar maka ketika si Hatim Al-Asam pergi, maka jahat pada datang anisa orang-orang perempuan ilaiha kepada istrinya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam pergi, orang-orang perempuan tetangganya pada datang ke rumahnya. Yas'alna an masiri. Orang-orang perempuan pada datang kepada rumah istrinya Hatim Al-Asam. Mereka semua menanyakan tentang kepergian Hatim Al-Asam. Gitu. Umpamanya sama Jeng, kalau ke bahasa kita mau Jeng, suaminya pergi kemana? Ya, aku pergi jauh kan, semua Undrus kemana tahu kan? Undrus paling jauh loh. Wakulna kemudian para perempuan itu bertanyalah kepada istrinya Hatim Al-Asam. Ngomong begini, emang dia pergi kemana? Ngomong berapa hari? Awalnya sih sekian hari. Terus dia ninggalin apa lo ditinggal sama dia? Begini kali Jeng, kali aja ada kali yang ditinggalin simpen-simpenannya si Hatim mah ada di rumah kali ini. Nah, kata orang-orang perempuan nggak ninggalin apa-apa dia. Wakulna dan berkata para wanita itu tetangganya lah kepada istrinya Hatim, asa Hatimun khalaqa lakum nafaqatan. Barangkali saja Hatim meninggalkan harta, meninggalkan nafkah untukmu. Itu. Pas Hatim, suami lu pergi nggak ninggalin apa-apa, lu makan apa lu? Kali aja gitu. Asa Hatimun khalaqa lakum nafaqatan. Kali aja Hatim meninggalkan nafkah untuk kalian sekeluarga. Faqalat maka menjawab istrinya Hatim Al-Asam lahunna kepada perempuan-perempuan itu, as'alukunna an Hatim. Kalian semua bertanya tentang suami saya Hatim, ninggalin apa buat saya? Hah? Lu kagak mikir? Kayak gila lu. Lu gak kenal gua? Ya gua kenal. Lu ngapain pakai ditanya tuh nafkah aku dikasih berapa sama Jeje pergi? Karena gua tanya nih sama lu, kata dia bahasa kita. Gua tanya nih sama lu nanya lagi gua pergi kemana, ninggalin duitnya berapa? Karena gua tanya nih sama lu, ahwa razaqun am akalur rizki. Apakah dia si Hatim Al-Asam suami saya, dia itu orang yang memberikan rezeki apa tukang makan rezeki? Ayo dah, gua tanya sama lu. Ahwa razaqun am akalur rizki, am akalur rizki. Apakah dia si Hatim Al-Asam suami saya itu orang yang banyak ngasih rezeki apa banyak makan rezeki? Ya sepengetahuan tetangga-tetangganya Hatim memang orang susah lah, jangan ditanya. Mengapa? Jangan ditanya.
luar biasa susahnya, kagak makan udah biasa. Laki lu memang udah susah banget, ya juga tukang makan rezeki, bukan pernah ngasih rezeki. Akhirnya fakulna, maka orang-orang perempuan itu menjawab, bal gua akal lu rezeki. Ya iya, laki lu sih tukang makan rezeki, tukang makan rezeki bukan ngasih rezeki. Ya, tukang makan artinya tukang makan rezeki, kasih duit sama rezeki buat makan gitu, bukan ngasih rezeki. Kalau makan ya iya, kalau buat ngasih banyak ngasih duit maka kagak gitu. Nah akhirnya istrinya jawab, tetangganya kan pada tahu, fakul nambal gua akar rezeki. Ya iya kan, suamimu si Hatim Al-Asram memang orang yang banyak makan rezeki, bukan banyak ngasih rezeki. Dia memang suka apa namanya, yang nggak pernah ngasih duit banyak, yang ada makan juga anak-anak kagak tuh aktor rezeki namanya. Fakolar maka menjawab, berkata si istrinya Hatim, amma akal rezeki pada hamba. Ya sudah, kalau kalian udah tahu bahwa suami saya itu banyak orang yang banyak makan rezeki, bukan banyak ngasih rezeki, maka apa? Amma akal rezeki pada hamba. Orang yang banyak makan rezeki udah pergi, lu jangan tanya. Ya. Orang yang banyak makan rezeki udah pergi, suami saya udah jalan, jangan ditanya. Wa amar razaqu fa huwa muqimun la yaz'anu. Sedangkan zat yang maha banyak memberikan rezeki itu dia ada, la yaz'anu, dan dia tidak akan pergi. Itu bahasanya dia. Cakep. Laki gue mah gak pernah ngasih banyak duit ke gue, dia miskin. Ya. Kagak ada bandanya, gak punya apa-apa, dia udah pergi, lu jangan tanya. Tapi Allah yang maha ngasih rezeki ada, mukimun layat anu, dia gak bakalan pergi, ada di sini. Itu percaya sama Allah, abang kuat. Tuh orang sufi bininya orang begini, percaya. Laki gue bisa jadi gak ngasih banyak duit, kadang makan kadang-kadang. Tapi Allah yang maha memberi rezeki ada, dia gak akan lupa dengan itu, dia tidak akan pergi meninggalkan kamu sesuatu. Kalau ini cerita Hatim Al-Asram pergi kagak ninggalin apa-apa, dia bilang apa? Orang yang tidak memberikan banyak rezeki suami saya, dia telah pergi hari ini. Tapi Allah yang banyak kasih rezeki, dia tetap ada dan dia tidak akan pergi. Nah, gitu bahasa orang sufi gitu. Enak, dia tetap percaya kepada Allah. Yesus. Tapi di cerita lain kan dia punya toko dulu. Punya toko dagang, dia dagang. Orang sufi kan begitu. Iya, itu dijulukin Al-Asram kan budak. Orang nanya cangkir, Jakarta kelas, Jakarta sapu. Pak ada jual cangkirnya? Dua orang bisa nanya kan tuh orang madon, dapat untungnya. Dia pura-pura agak dengar dia. Sapu, ada sapu mah, mau girang. Untung yang dagang budak gitu. Terus nanya kan tuh kedewan dua itu, yang satu mukanya merah, malu, dia takut kedengar orang. Ada ngentut malu, di warung lah ngentutnya. Pak ada cangkir nggak? Ngentut habis nanya begitu, kan dia malu tuh, takut malu, campur-campur mukanya merah. Hatim Al-Asram tahu itu dijulukin asam kan artinya budak, pura-pura kagak dengar. Dari saat itu dijulukin, orang pada ketawa. Artinya apa? Dia pura-pura nggak dengar. Apa? Nggak ada sapu nggak di sini? Adanya cangkir kan? Ya, nggak ada cangkir. Apaan sapu? Ada dia gitu. Sini mah nggak ada sapu. Oh girang dong. Untuk yang dagang budak cuma kalau didengar, mau malunya apa? Ada yang tidak langsung dengar. Dia pura-pura nggak dengar. Dia nggak pernah ceritain tuh seumur hidupnya. Sampai orang wadon itu meninggal, baru dia ceritain. Coba ada orang menjaga rahasia kentut doang masih gitu lamanya. Setelah sekian puluh tahun kemudian si perempuan itu meninggal, baru dia cerita. Kan orang yang diceritain dasar tim lo cerita begitu aja sekarang lu tahu lu sih. Ya akhirnya dijulukin Al-Asram. Hatim Al-Asram, Hatim yang budak gitu. Budak artinya apa? Ya itu nggak dengar. Padahal aja bukan nggak dengar, pura-pura nggak dengar. Jadi menutupi aib orang dengan cara pura-pura nggak dengar. Itu begitu akhlak orang sufi. Jadi orang nggak malu. Ya. Makanya kalau lagi kumpul-kumpul saudara, mana ada yang kentut gitu, bohong, udah diam-diam aja. Ya
jangan di luar, mampus aku gitu. Lo ya, dia aku. Gitu diam-diam aja. Iya, dia nggak malu. Begitu deh. Lu ngawalin tuh pernah? Ada di iseng-iseng sering ngawalin tuh. Lu gitu dah masalah. Ini malah kagak ngomong tapi hati mah. Itu berat itu. Ya Pak. Hatim al-Asam kan namanya tuh ada. Wa Abu Abdurrahman Hatim bin Yusuf al-Asam. Hatim al-Asam itu nama aslinya Abu Abdurrahman Hatim bin Yusuf al-Asam. Wa kana tilmidu Syakib al-Bulkhi, dia adalah muridnya Syakib al-Bulkhi. Qila lam yakun as-Saffon, dikatakan dia aslinya enggak budak. Wa inna ma tasoma farwatan pasumya bi, hanya saja satu waktu dia pura-pura budak maka dinamakan al-Asam. Ceritanya itu cerita aja. Sami'tu al-Ustadza Aba Ali Ad-Daqqaq. Aku mendengar cerita dari Ustaz Aba Ali Ad-Daqqaq yang dulu berkata, kata Aba Ali Ad-Daqqaq, ja'at imra'atun fasa'alat Hatiman an mas'alatin. Telah datang seorang perempuan kepadanya menanyakan satu masalah. Fattafaqa annahu kharaja minha bidzalikal halam sautun. Ya, maka pas lagi nanya, keluar minha dari si perempuan tadi bidzalikal halam dalam keadaan itu suatu suara kentut maksudnya. Nah, kalau di sini kan nanya masalah, kalau di cerita lain dia di warung ini lagi jaga toko. Akhirnya apa? Pak kharajat. Kemudian perempuan itu begitu kentut dia keluar. Faqala Hatimun. Apa? Dia keluar, dia malu. Akhirnya Hatim berkata, fa'in sautaka. Fa'awa min nafsiya annahu asam. Jadi dia pura-pura nggak dengar. Akhirnya apa? Fa'ara min nafsiya annahu asam. Lah perempuan itu tahu, dia dari situ dia mengetahui bahwasanya ini Hatim itu budak. Artinya apa? Dia tidak mendengar suara sekentutnya perempuan tadi. Terus si perempuan ngomong, innahu lam yasma' as-sautan. Dia nggak dengar suara kentut. Faqala ma'alaihi as-salam. Maka dari setelah dia terkenal dijulukin budak karena pura-pura nggak dengar. Ceritanya gini, jadi menyembunyikan rasa malu orang lain dengan cara dia pura-pura nggak dengar gitu. Orang perempuan kayak keluar, saking malunya dia keluar. Dia pura-pura nggak dengar. Enggak dia dengar. Hati malas.